ini adalah alumni SMA Negeri 1 Toli-Toli, lulus tahun 1999. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala SD Nurul Ihsan Toli-Toli, LPDP Numerasi di Monash University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya bisa kembali lagi hadir di sekolah ini setelah hampir menawarkan pendidikan saya kurang lebih 20 tahun lalu berkat guru-guru SMA Negeri 1 Toli-Toli. Dan saya senang sekali di sini bisa bersama-sama yang kita cintai ini. Sebelumnya saya mau mengucapkan dulu, saya mau memperkenalkan dulu ini. Yang pertama itu telah hadir di antara kita yaitu Bapak Dr. Beliau adalah alumni juga dari SMA Negeri 1 tahun angkatan 85, yang saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Senat Akademik Fakultas Kejuruan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako secara online, yaitu Bapak Dr. Muhammad Nova yang juga alumni SMA Negeri 1 pada tahun 1986. Nah, Oke ya, merdu sekali ya. Oh siap Pak, terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Ya, waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Kami sangat harapkan banyak insight dari dua panelis kita yang bukan kaleng-kaleng ini ya, hadir hari ini. Dan selanjutnya di sini juga ada Bapak Abdul Ghafar selaku Ketua PDI Kabupaten Toli-Toli datang Bapak, dan yang mewakili PDI MPDI yang juga sebagai kasih peta. Dan insya Allah acara ini akan kami pandu kurang lebih 1 jam ke depan. Dan tidak kalah hormatnya saya juga memperkenalkan di sini ada Bapak jadi sekaligus pengawas pada tingkat menengah atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sangat berbahagia teman-teman dihadiri oleh Bapak Dwi selaku pengawas dari SMP dan Bapak Ibu sekalian yang juga saya yakin peduli dan terutama menjadi praktisi. Iya, di situ kami mendapatkan skor kompetensi guru yang tidak mencapai persentase sampai 60% pada keseluruhan kompetensi guru. Perlu saya sampaikan ini data update yang tahun kemarin ya, diseminarkan bersama-sama dengan BISA, yang menjadikan indikator hanya 3% rata-rata kalimat yang diucapkan oleh guru itu bisa terserap oleh peserta didik kali ini. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Toli-Toli atau yang mewakili, Bapak Pengawas Sekolah Menengah, Ketua STIM Mujahid Toli-Toli, Rektor Madako kalau hadir Universitas Madako, Bapak Ibu dosen, guru, dan tenaga edukatif, dan juga yang paling saya banggakan saudara saya ini dan hormati adalah Kepala PGRI, Ketua PGRI Kabupaten Toli-Toli. Ya. Ketika saya baca judul, saya lihat zona merah. Saya langsung asosiasikan dengan 2 tahun lalu COVID. Sebab kalau kita browsing, searching di internet, jargon zona merah diasosiasikan dengan COVID. Ketika proses belajar mengajar terganggu dan siswa harus belajar secara online dengan platform media sosial, apakah itu Zoom atau Google Meet atau WA, tapi kebanyakan WA karena mahal. Nah, itu zona merah. Dan ketika dijelaskan bahwa zona merah berkaitan dengan angka putus sekolah, anak-anak membantu orang tua bekerja, child labor kalau di luar negeri bilang. Ini melanggar undang-undang kalau child labor. Dan itu betul zona merah. Dan saya kira zona merah juga berkaitan dengan drug abuse, bullying, ya, perundungan. Ketika kasus perundungan
atau kasus drug abuse, penyalahgunaan narkoba melibatkan siswa, saya kira itu juga zona merah. Tapi ternyata zona merah di sini adalah tingkat rata-rata putus sekolah, ya, tingkat partisipasi sekolah rendah. Ya, dan saya terima kasih sudah dapat data tadi barusan bahwa sangat ironis. Ini Kabupaten Induk, anaknya tanah leluhur kami berdua ini, Buol Kupunuku, Boyoli Kupunuku, ternyata lebih maju satu spasi atau selangkah. Ini merupakan kebanggaan bagi kita semua. Pak Kepsen, ya, Pak Kepsen punya tanah leluhur juga. Nah, perlu kami ketahui bahwa kami bangga. Saya sebagai alumni, saya dididik dari SD sampai SMA di sini, kemudian dapat kesempatan S2, S3 di Australia, bahkan S1 pertukaran mahasiswa kan S1 itu. Saya output dari sekolah ini, dan di zaman saya ketika belum sekolah berbasis digital, masih manual. Tapi kok kami bisa sekolah? Dulu kalau mau cari referensi, rujukan, kita harus masuk ke perpustakaannya almarhum Pak Handoi Al-Fatihah. Pak Handoi dengan Pak Sape, ya. Kita harus cari, tapi sekarang kan tinggal pakai kata kunci searching, memakai Google Scholar, kita bisa cari jurnal, buku, dan berbagai referensi. Lebih mudah. Bukan berarti kami ini sombong. Saya dengan Pak Nopal di Prancis, di Eropa, S2, S3. Kami putra Toltoli, keturunan Buol, yang sempat diberi kesempatan. Saya dapat beasiswa puluhan ribu, kan LPDP, bersaing untuk beasiswa Australia puluhan ribu, dan saya bangga dalam daftar dosen Unhas ITB bersama saya sekolah di sana. Saya adalah output dari sekolah ini yang membesarkan saya sebagai ibu kandung saya. Terima kasih. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Di sekolah tapi tidak bisa datang ke sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam dulu ya kepada teman-teman, kepada saudara-saudara semua ya, sesama alumni ya SMA 1 Tolito ini ya. Ya saya salam kepada Pak sahabat saya Pak Mokhtar ya, kemudian PGRI tadi ya, kemudian juga Rektor Madako ya. Nah seperti itu. Istilah yang disampaikan. Karena data yang disajikan ini merupakan masalah klasik ya yang selalu disampaikan ya ketika membuat rencana daerah, ketika menganalisa pendidikan di daerah ya secara makro. Ya, sementara ya di daerah-daerah lainnya isunya tidak lagi itu ya. Isunya tidak lagi itu. Indikator. Nah, itu kan. Ya, ini mungkin kita masuk pada substansi ya. Tadi kan moderator itu ingin memperoleh jawaban bagaimana bisa keluar ya dari situasi pendidikan ini. Saya bilang tadi ya, berapa banyak kira-kira yang diterima? Karena sesuai dengan keberadaan SMA itu sebenarnya penyuplai input dari universitas. Nah, sementara universitas sekarang ini ya hampir semua universitas itu mentargetkan alumninya itu bertaraf internasional karena tuntutan daya saing dan untuk lapangan kerja. Nah, jadi kalau tidak bisa menghasilkan input yang berkualitas, mungkin itu adalah kemunduran yang nyata. Menurut saya mungkin itu yang tepat dikatakan daripada data. SMKN 2 Kasihan Jakarta mendapatkan Golden Buzzer
American Got Talent SMA, yang merupakan masalah kita sebenarnya untuk pendidikan di Toli-Toli. Ini juga pengalaman yang mungkin saya dengan Pak dan lain-lain itu. Dan kita tahu ya, mendidik siswa dari Toli-Toli itu bagaimana mereka. Nah itu mungkin masalah ya. Jadi kalau demikian ya, sebenarnya bagaimana jalan keluarnya ya, agar kita bisa keluar dari situ. Ya, yang pertama kali adalah pikiran kita yang kita harus memposisikan diri sebagai penyedia input yang berkualitas bagi universitas. Nah kemudian dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar itu ya, kita harus sadar ya, bahwa sekarang ini siswa-siswa kita ini belajar di era revolusi industri 4.0 ya. Serba digital, komputerisasi, robotisasi dan lain sebagainya. Ya mungkin sulit ya kalau belajar sekarang itu mengandalkan hafalan, tetapi lebih bagus untuk mengandalkan nalar ya. Itu yang harus menjadi catatan ya. Kemudian paradigma baru sekarang ya, kalau sebelumnya itu siswa diberitahu, sekarang itu mencari tahu dengan dukungan teknologi informasi ya, internet sekarang. Kemudian satu sumber, siswa menjadi banyak sumber. Nah ini sehingga siswa itu menjadi kreatif. Dulu ya, lebih dibawa kurang lebih tidak terlalu jauh dari bola. Mungkin audiens di sini ada yang ingin menyampaikan biar kita bisa masing sama-sama mengcompare data, karena memang data yang saya angkat di sini yang kita coba olah untuk kemudian kita analisa menjadi topik malam ini adalah data dari BPS selama 3 tahun terakhir. Daerah Kupang itu mewajibkan gurunya siswa datang lebih awal. Nah saya di sini kebetulan ada 3 panelis juga. Nanti saya akan coba beralih ke Bapak, ada yang menarik dari Kementerian Agama yang ingin saya gali supaya saling mensupport ya Pak ya. Saya minta di sini perspektif dari Pak Jadi selaku dibandingkan sekolah. Silakan Bapak. Ya. Halo, terima kasih moderator. Yang saya hormati Pak Noval tadi sudah banyak menyampaikan hal-hal terkait ini. Pak Mokhtar, Alumni SMA Negeri 1 Toli-Toli, Pak Gafar, Ketua PGRI Kabupaten Toli, dan wakil dari penelitian tadi. Ini kok begitu kecil sekali ya, 3% materi dari guru bisa terserap oleh siswa dan 36% itu angka putus sekolah. Ini kok miris ya, miris menurut saya. Bukan berarti keliling ya sekolah-sekolah. Nah, mungkin penelitian ini dilakukan di sekolah tertentu yang memang pada saat itu mungkin saya juga nggak tahu di mana posisinya. Nah kalau memang seperti itu kan itu tantangan bagi kita. Seperti Toli-Toli ini tidak mungkin, apalagi SMA Negeri 1 Toli-Toli tidak mungkin seperti tadi data itu bisa terdata 3%, kok hanya terserap materi sekarang. Ya, itu adalah suatu tantangan kalau memang hasil itu adalah hasil yang benar gitu. Memang sekolah itu di pinggir sekali. Kalau anaknya pagi-pagi mau sekolah, itu bertanya dulu sama orang tuanya, Pak, hari ini ada pekerjaan enggak? Kalau orang tua mengatakan iya, maka anak tersebut tidak sekolah. Nah, kalau penelitiannya di situ mungkin itu tidak bisa terpersen. Kalau orang tuanya mengatakan jangan Pak untuk anak itu, maka saya mau pergi ke sekolah. Itu terjadi betul Pak, karena saya berjalan. Dan bagaimana tindak lanjut persoalan itu di sekolah?
kan itu harus dilakukan penelitian wajar. Tapi itu mewakili tuli tadi ya. Nah itu kan tidak wajar itu. 3% terserah. Kalau mungkin di tempat itu boleh jadi itu Pak. Ya. Nah itulah yang menjadi tantangan kita. Hal-hal semacam itu. Siswa tidak dianggap nol. Tidak dianggap nol karena mereka punya pengetahuan sebelumnya melalui media-media yang dia kenal. Ya kan? Kalau dari nol mungkin itu terjadi di pinggir-pinggir karena belum tahu informasi. Saya juga ini kan kebetulan ada Pak Abdul Ghafar. Saya ingin mempertanyakan ya Pak dari fenomena guru kolonial. Nah, Pak Ghafar ini kan mewadahi kita ya para guru-guru. Guru milenial, guru kolonial. Dan itu juga tadi saya kaitkan dengan Menindas perkataan dari Dr. Pak Mukhtar Mandur bahwa ya bisa jadi bius itu tidak jadi dari teman, tidak jadi bully. Perkataan guru yang bikin kita kena mental itu Kolonial. bikin orang tiba-tiba malas. Bukan Jadi milenial. sekolah itu jadi di reject, di ignore. Ya sekarang saya butuh pandangan dari PKI ini kira-kira masihkah akan tetap dengan kolonialisme? Sebagai guru dokter SMA 1. Ya ini saudara saya juga. Terima kasih sudah hadir bersama sini. Ternyata Romo saya melihat semua guru SMA Negeri 1 Toli-Toli yang hari ini dari beberapa hari kemarin dan insya Allah tanggal 5 mungkin puncak kegiatannya Bu ya di Senatalis SMA Negeri 1 Toli-Toli. Baik, terima kasih. Saya begitu menerima undangan membaca zona merah. Loh, ini perlu dibahas, ini apa sebenarnya zona merahnya? Tadi saya oleh Pak Maruf tadi, Pak Botan tadi kan, yang mana yang harus diselesaikan sebenarnya ini? Zona merahnya dimana? Ternyata begitu dipaparkan data tadi, data statistik tadi, yang diloleh Ibu tadi, ya, saya melihatnya ini datanya, ini dari kepala SMA 1 saja yang tahu sebenarnya. Yang lulusan SMA terakhir tahun ini kira-kira berapa orang yang melanjutkan pendidikan atau yang putus sekolah di SMA 1 ini. Kalau hitungan-hitungan secara ini, karena ini adalah SMA ini, SMA 1 ini adalah SMA favorit di Kabupaten Toli-Toli, dan tidak akan mungkin orang putus sekolah di SMA 1. Iya. Yang jelas kalau dia untuk melanjutkan pendidikan itu rata-rata mungkin hampir semua yang melanjutkan. Tapi data tadi ada berapa persen itu tadi? Ada persen. Tahun 2023 ini. Iya. Kalau untuk di data terakhir yang saya Kalau COVID itu kemarin, ya, mungkin karena pengaruh COVID. Tapi ini kita perlu selesaikan dengan jalannya bagaimana supaya untuk ke depan ini bagaimana cara kita guru ini mengedukasi siswa kita ini supaya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Kebetulan saya juga ini pengurus UT Toli-Toli. Ya, saya sudah berapa kali sosialisasi di SMA Negeri 1 Toli-Toli, tapi tidak ada anak-anak SMA 1 ini yang tertarik untuk masuk UT. Ya, saya heran juga kok. Padahal ini Perguruan tinggi negeri. padahal perguruan tinggi yang ke-45, perguruan tinggi negeri yang ke-45 di Indonesia, Pak. Kita tawarkan ke anak-anak, tapi tidak ada yang tertarik. Padahal anak-anak itu ada yang memang lulus SMA mungkin dia langsung bekerja. Padahal kita tawarkan sambil bekerja sambil kuliah di UT. Tapi tidak ada yang tertarik. Itu yang sampai sekarang saya heran. Makanya teman-teman dari UT Palu, kalau ujian nanti bisa kita dorong nanti ujian nanti ke SMA 1. Nah SMA 1 sudah berapa kali kita ujian juga, tapi tidak ada yang tertarik. Di SMK lagi begitu. SMK 1 kemarin kita tawarkan. Tapi ada SMK 1 ada kemarin 1-2 orang sudah masuk. Ya, sambil kita ujian sambil sosialisasi. Nah itu. Jadi kita kembali ke tema kita malam ini, yaitu tentang tadi yang disampaikan oleh Ibu. Mudah-mudahan ke depan akan terwujud. Dan ini tergantung dari gurunya. Ya, kemudian yang berikut yang kedua, yang 3% itu sebenarnya saya malu Bapak Ibu. Ya, namanya kita guru ini malu ya. Kalau kita menyampaikan materi itu kepada siswa hanya 3% dari siswa yang menyerap itu, seperti Pak yang disampaikan tadi, ini sekolah mana yang diteliti sebenarnya ini? Kalau melihat SMA 1 saya mungkin ya mungkin ada satu kelas atau mungkin kelas yang paling di bawah lah. Kalau kelas IPA atau kelas ini mungkin 3 ya. Ya, dari menyerap siswanya 3%, dari misalnya satu kelas misalnya, penelitian di kelas misalnya ya 40 siswa. Kalau dia 3% berarti hanya berapa siswa? Ya kan? 3%. Kasihan kalau begitu model gurunya, ya kan? Nah, ini yang perlu diperbaiki adalah gurunya. Bagaimana model atau metode pembelajaran ini perlu diperbaiki.
Dan saya yakin dan percaya ini guru-guru SMA ini orang yang mau bekerja semua, ya, untuk menggenjot itu bagaimana supaya anak-anak itu bisa menarik minat. Nah, cuma kadang-kala kita guru ini baik dari TK, SD sampai SMA itu apa yang disampaikan dari Bu Ani ini, karena saya sampaikan sering ke teman-teman kalau ada rapat kepala sekolah, saya sampaikan kita ini guru jangan jadi guru milenial, apa guru kolonial. Ya, selalu memarahi anak. Sementara kita sudah masuk kurikulum merdeka, tidak boleh marahi anak lagi. Tapi karena ya kebiasaan, mungkin karena pengaruh kita juga diajar dulu seperti itu, ya begitulah modelnya. Sementara kita mengajari anak-anak milenial yang sudah memang mengenal kita apa segala macam, ya. Maaf Bapak, kalau untuk sekarang itu namanya Gen Z. Ya, karena kita dari guru ini memperbaiki. Harus ada motivasi dari diri kita untuk merubah mindset cara mengajar kita bagaimana untuk kedepannya. Jangan model mengajar dari dulu begitu terus. Masuk di kelas, ambil buku, catat sampai halaman sekian. Masih bagus kalau dulu anak-anak SMA kita dulu masuk di sekolah. Biasanya kasih, kalau saya waktu di SPG, kasih buku sama kepala sekolah atau gurunya, catat dari halaman sekian sampai halaman sekian. Aduh, disuruh mencatat lagi, kita keluar kita. Nggak mau mencatat, Pak. Ya, mudah-mudahan di zaman sekarang tidak ada lagi guru seperti itu. Itu yang kita harapkan. Kalau masih ada model-model guru seperti itu, perlu dipikirkan, ya, perlu dibenahi yang model-model seperti ini. Mungkin Pak Kepala Sekolahnya paling tidak jalan-jalan keliling-keliling, mungkin, tapi saya yakin mungkin di sini ada di sekolah-sekolah. Kalau guru kita ini, sebenarnya saya malu sebagai ketua PGRI kalau ada guru saya seperti itu. Kasihan dengan model-model seperti ini kan, perlu dibenahi. Jangan guru itu jadi penjual di sekolah itu. Pernah saya di SDN Pembina begini Bapak Ibu, ini mohon maaf ya teman-teman guru, mohon maaf. Ya tukang kantin sudah. Ya. Hanya malu sendiri kan, tidak ada guru yang pakai kantin kan. Ya. Jadi ini perlu sesuai dengan tuntunan zaman sekarang. Tuntunan zaman sekarang bagaimana model mengajarnya? Karena sekarang ini Bapak Ibu, tuntutan mengajar itu harus guru mengajar dengan menggunakan infokus, pakai laptop. Sekarang modelnya seperti itu. Coba diteliti beberapa sekolah Pak. Iya, boleh lihat nanti turun ke sekolah-sekolah, mungkin kalau pengawas bisa lihat. Dapat 20 unit MI, kemudian ada 18 BIS, 17 unit, cuma satu sekolah madrasah aliyah negeri dan 17 unit sekolah swasta. Nah, kalau ternyata ada juga sekolah pendukung selain sekolah dari Kementerian Pendidikan itu sendiri, dan kemudian di sini ada juga dari Kementerian Agama. Lah, kenapa tiba-tiba kita masih berada di zona itu, Pak? Jadi ini data sekolah kantor Kementerian Agama secara keseluruhan yang ada di Kabupaten Toli yang kami peroleh dari data BPS. Saya mohon penjelasannya Pak. Ya, kalau kan bisa punya pilihan ya, kalau tidak mau berarti SMA mengatur sholatnya, puasanya, pergaulannya. Lah, lalu kenapa tidak menjadi pilihan Pak? Saya mohon kesediaannya ada Pak Salam mungkin bisa menjawab salah satu faktor yang kita anggap jadi pengaruh zona merah saat ini di Toli. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama rekan-rekan penulis yang ada di diskusi panel kita hari ini, termasuk Bapak Nopal ada di sana. Selamat malam Pak. Assalamualaikum. Terkait dengan itu, pada malam hari ini seperti apa yang kita sampaikan rekan-rekan semuanya, baik Pak Mukhtar, Pak Gafar, memang tema yang kita angkat ini terkait dengan zona merah itu sedikit membuat kita berpikir seperti itu yang 2 tahun lalu, kejadian 2 tahun lalu, dan ternyata di zona merah itu kita ini adalah rendahnya tingkat kualitas pendidikan kita yang ada di Indonesia. Itu mungkin muaranya ke arah sana. Salawat dan salam kita kirimkan ke baginda kita Nabi Allah Rasulullah SAW. Semoga kita semua yang berselawat nanti mendapatkan syafaatnya. Melihat kondisi yang ada di sini, saya berbicara mengenal karena kita dari perwakilan Kementerian Agama yang terkait juga di Kementerian Agama ini juga berkecimpung ada yang membidangi tentang pendidikan madrasah. Di Kementerian Agama ada pendidikan madrasah, pendidikan
agama Islam. Jadi saya sendiri sebagai kepala seksi pendidikan agama Islam yang betul di Kementerian Agama, tapi di situ kegiatannya adalah menangani seluruh guru-guru agama yang ada di sekolah umum, mulai dari tingkat SD, SMP, TK termasuk sampai dengan SMA SMK yang ada di Kabupaten Tolo-Tolo. Terkait dengan ini kita langsung ke intinya, terkait dengan hal-hal yang menjadi wacana kita atau pikiran yang mungkin jadi persoalan kita pada diskusi malam ini. Saya melihat kondisi ini memang yang sering dijumpai dimanapun, bahkan di daerah Papua. Kenapa? Terkait dengan adanya siswa kita, peserta didik kita yang banyak tidak dibutuh sekolah. Saya masuk di Tolo-Tolo juga ada kurang lebih 21 tahun. Asalnya dari Buol, jadi sekolah saya di SD di Buol, kemudian SMP-nya Buol juga, SMA-nya juga di Buol. Ya, Buol asli. Ya, Buol asli. Jadi nanti kuliahnya baru di Palu, kemudian selesai S2-nya di Tolo-Tolo. Ya, S2 nanti Pak jadi juga di orang Bulkaya. Tapi kita dimanapun katanya berkiprah di situ, di mana langit dipijak di situ kita di Tolo-Tolo. Saya 2002, saya sampaikan dulu presentasi KCD. Saya 2002 itu masuk di Kabupaten Tolo-Tolo, itu jadi guru di Bis Al-Hera Sidoarjo di Pelabuhan. Itu 2002 bulan Oktober. 3 tahun jalan jadi guru di atas sebagai kepala madrasah di situ. Kepala madrasah 2015, 2005 sampai dengan 2013 diangkat dari kepala madrasah itu. Banyak tentang terkait dengan pendidikan itu. Saya khususnya di Pelabuhan, keluarga pada intinya. Di Pelabuhan, kalau saya melihat lingkungan di sana adalah lingkungan nelayan di Pelabuhan. Contoh ini. Lingkungan nelayan ini karena faktor kehidupan, faktor kebutuhan keluarga. Jangankan anak yang umur sudah boleh bekerja, anak yang setingkat SD, MI itu sudah dipakai untuk orang tuanya untuk bekerja di luar tanpa harus sekolah. Itu data di sana. Pak Gafar pernah jadi kepala sekolah juga di SD itu, sama-sama dengan saya. Beliau kepala sekolah, saya kepala madrasah. Jadi kita bisa melihat terkait dengan ini, apa yang kami bisa lakukan? Kami hanya lagi-lagi saya membawa citra lembaga saya, Kementerian Agama. Semua teori-teori tentang belajar, teori-teori tentang peningkatan mutu pendidikan itu saya kira sudah dimiliki oleh para ahli. Ahli itu sudah memiliki itu, sudah dijabarkan. Pak Monsar sudah sampaikan, Pak Gafar, Pak Jadi, kemudian Pak Nopal juga sudah sampaikan sejauh itu. Saya hanya melihat dari sisi pendekatan secara religi, pendekatan secara agama. Jadi paling tidak, yang pertama kita lakukan adalah niat baik. Intiannya kita, niat baiknya kita, sebenarnya kita ada di mana? Sebenarnya niat kita untuk menjadikan generasi peserta didik kita itu untuk lebih baik seperti apa? Adakah kita hanya asal menggugurkan sebuah tanggung jawabnya kita sebagai guru? Itu sudah berdoa dengan itu. Gurunya sudah siapkan dengan ketulusan hatinya untuk menyampaikan ilmunya kepada peserta didiknya, bahwa mudah-mudahan ini ditanggapi, disikapi, diterima dengan baik untuk ke depan buat mereka. Ini yang perlu juga ditanamkan pada guru. Jadi telah tercapai pada 4.509 anak didik kita yang dari pra-sekolah setelah menengah pertama ke tingkat atasannya itu tidak sekolah. Tidak sekolah. Itu data yang kita dapat dari itu. 4.509 sudah didik kita. Ini sangat-sangat membuat kita prihatin dengan itu. Apa yang kita punya? Kita punya madrasah, sekolah yang favorit boleh dikatakan di Tolo-Tolo ini kita sudah miliki. Fasilitas yang memadai boleh dikatakan sudah cukup buat kita. Jadi sudah cukup buat kita. Kita di madrasah itu sudah cukup. Kemudian di apalagi di SMA 1 ini sudah sangat luar biasa buat kita.
Dibanding kita dulu, mungkin saya masih bisa rasakan Pak. Masih bisa rasakan itu tahun 96 ada dari Sumabur, itu masih saya rasakan itu bagaimana penderitaan di kita. Orang tua yang tidak punya banyak materi untuk menyekolahkan kita, tapi karena niatnya kita baik, kemudian sekolahnya kita yang cukup terbatas dengan itu, tapi cuma itulah yang tidak dapat merasakan sampai dengan hari ini. Jadi paling tidak gambaran-gambaran itulah kita kembali kita ke pendekatan religi setelah kita sudah memahami semua betul-betul apa yang terkait dengan yang sudah belajar, kemudian mengajar guru-guru termasuk intinya lihat baiknya kita lagi. Saya kira itu sementara. Terima kasih. Karena agak kesulitan, dipersilakan kepada yang pertama kali raise hand. Ada mungkin bisa diaktifkan. Kami hormati para panelis yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu namanya karena waktu. Karena kalau sesuai jadwal kita sebenarnya punya satu menit. Siap. Jika kurikulum masuk zona merah, apa benar atau bagaimana? Itu menjadi fokus kita. Lalu kita perlu membuat. Menurut saya, tidak perlu kita saling menyalahkan atau mencari siapa yang salah. Tetapi mari kita mengambil bersama pendidikan kurikulum itu masuk zona merah. Apa yang menyebabkan? Antara lain, kalau menurut kami itu tadi apa namanya tingkat partisipasi sekolah, tingkat partisipasi di masa sekarang ini kan gratis. Ya ada juga anak-anak kita atau ada dari saya yang bersekolah. Apa alasannya? Itu yang harusnya menjadi fokus diskusi kita malam ini. Oh siap Pak, terima kasih. Kalau begitu terima kasih untuk insight baru yang tidak terlalu tinggi karena kebetulan di luar lapangan itu ada kegiatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Temanya kan luar biasa ya, karena ada zona merah. Ada fakta-fakta yang ingin disampaikan kepada Pak Jadi, Pak Gafar. Yang pertama di kecamatan saya itu di Kecamatan Bondo ada sekolah yang liburnya dalam 1 minggu itu 2 kali libur Pak. Libur hari Minggu memang hari Minggu dan hari Kamis. Saya pernah. Gurunya bagus juga. Ya. Guru bagus mutasi ke sana Pak. Karena banyak libur daripada saya pernah menjadi asesor di sekolah tersebut. Saya heran juga ternyata faktanya begitu karena memang nomaden siswanya berpindah-pindah sehingga kemudian hari Kamis itu hari Paskah, hari bahagianya mereka, merdekanya para siswa. Gurunya masuk tapi siswanya nggak masuk. Tapi ini menjadi catatan baru barangkali untuk terjadi. Boleh jadi ini menjadi salah satu instrumen sehingga kemudian pendidikan di Toli-Toli itu ada zona merah. Itu yang fakta yang pertama. Fakta yang dijelaskan tidak bermaksud untuk mewakili orang dari kampung, tetapi ada disparitas yang luar biasa terjadi tentang kualitas guru antara di perkotaan dan di desa. Saya kira ini perlu juga dipikirkan. Tentu ini berkaitan dengan kebijakan pengelola pendidikan di Kabupaten Toli-Toli. Saya kira sekarang memang harus diberi perhatian lebih serius kepada guru-guru kita yang ada di pelosok. Karena memang aksesnya terkadang memang bukan dikesampingkan, tetapi kemudian seringkali mereka tidak memperoleh akses yang lebih asing. Terkadang juga mereka tidak bisa melaksanakan yang tadi. Tadi Pak Gafar menyebut tentang CPEC itu bagaimana pemanfaatan media IT yang kekinian itu juga menjadi problem kita pada guru-guru kita. Bukan generasi milenial itu mengalami hal seperti itu. Biar ini cuma kemudian ada tadi request bahwa ada dari advokat. Nah, kalau sudah bicara advokat biasanya kepala sekolah agak takut gitu karena bakalan di Terawang ini. Saya mohon kepada Bapak siapa advokat, silakan Pak. Silakan Pak. Ini ada mikrofonnya. Oh, yang advokat siapa? Yang advokat saksi gitu. Kita kena distraksi dengan salon di bawah. Silakan Bapak. Namanya siapa? Iya. Supriyadi, silakan. Mohon maaf, saya bukan wakil advokat ya. Oh, tadi bukan advokat. Memang mungkin saya pengacara. Oh iya, silakan Pak. Saya sebenarnya tidak menyinggung sekolah
memberikan usulan atau saran, karena saya melihat bahwa diskusi ini itu hanya selalu menyinggung soal guru kemudian pemerintah. Tetapi kenapa tidak kita bertanya, kita pernah tidak mensurvei soal atau membuat penelitian soal orang tua di rumah seperti itu? Oh iya, yang latar belakangnya apa sih anak-anak malas ke sekolah dan sebagainya. Oke, paham ya. Seperti itu. Karena saya pikir pelajar ini siswa bukan hanya dilihat dari aspek soal fasilitas. Saya pikir kalau fasilitas juga sudah banyak, sudah lumayan bagus di sini. Bahwa kemudian guru itu juga seringkali buat semacam pelatihan dan sebagainya, itu sudah mumpuni. Tapi belum pernah atau jarang sekali pemerintah atau bahkan mungkin pemerintah daerah itu mengadakan survei atau penelitian bagaimana sebenarnya sikap atau orang tua itu menilai bagaimana hubungan antara misalnya orang tua, kemudian bagaimana pandangannya soal sekolah misalnya. Itu jarang sekali dibuat semacam penelitian. Karena saya pikir itu juga penting sebenarnya, karena sangat menunjang. Karena banyak saya dengar juga laporan guru-guru kadang semacam curhat, karena ini susah sekali anak-anak ini datang ke sekolah lambat, kemudian ditegur susah juga, karena mungkin kalau ditegur di Kores sedikit lagi bermasalah dengan hukum. Sementara orang tua tidak bisa bersabar juga di situ. Coba sekarang ada bikin survei seperti itu. Mungkin hanya singkat. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita bicara masalah pendidikan ini complicated, bukan cuma persoalan ini, tetapi kalau kita merunut sebenarnya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini kadang-kadang tidak melihat disparitas yang begitu tinggi. Mohon Bapak namanya siapa? Nama saya Sarifudin Indi. Kebetulan ada anak saya yang baru. Silakan lanjutkan Bapak. Jadi itu Pak, itu yang harusnya kita lihat sebagai salah satu sumber. Contohnya misalnya begini. Sekarang ini kan orang dipaksa, murid-murid itu dipaksa harus memiliki kemampuan untuk belajar secara online. Ini dipaksa. Bukan cuma di kota sampai di desa. Tetapi kalau begitu masuk ke kecamatan, infrastrukturnya mana? Sehingga kalau mau disurvei pakai variabel itu udah selesai. Tidak ada yang bisa selesai. Ini yang kita tidak ini. Jadi sebenarnya survei itu boleh kalau sama variabel. Tapi kalau yang berbeda, kasihan Pak. Terus pemerintah dipaksa apa kan? Kan survei juga itu. Ini yang harusnya kita menjadi. Makanya kalau menurut saya sebenarnya tanggung jawab pendidikan ini memang bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi kita tahu juga di daerah tua juga. Dan yang saya lihat sekarang ini adalah kita pemerintah ini, kalau kita merujuk pada undang-undang pendidikan, undang-undang dasar kita, saya lihat kayak kita sudah offside. Iya benar Bu, karena tujuan pendidikan ini kan untuk membangun manusia seutuhnya, bukan separuh-separuh. Bukan cuma parsial ya? Iya, bukan cuma intelektual ini, tapi ada emosional, ada karakter kalau hari ini mental, profil pelajar Pancasila. Ya, ada SQ. Iya. Itu yang harusnya menjadi basis dalam menuju kebijakan. Tapi kan kalau kita lihat kan kayaknya begitu ganti pemerintah, kebetulan menteri kita adalah orang yang business oriented. Jadi itulah diarahkan. Saya yakin semua praktisi pendidikan baik dari tingkat universitas stres Pak Dr. Marhum pas tahu dengan adanya Merdeka Belajar, kampus Merdeka, tingkat pendidikan tinggi saja untuk mengimplementasi. Sampai sekarang kita tidak pernah ketemu titik temunya yang bagaimana. Sampai sudah mau ganti menteri. Apalagi di tingkat menengah, kacau nih. Bukan
baik-baik saja, tidak baik. Ada masukan dari kritisasi sistem Iya, saya berkelas semuanya saat ini. karena tujuan kita pendidikan untuk membangun bangsa Indonesia. Para panelis, Pak Dr. Muhtar, sahabat saya satu angkatan tahun 85, Pak Ketua PGRI Pak Gafar, Pak Jadi, para peserta sekalian, dan saya banggakan juga samping saya Pak Kepala SMA 1 dan rekan teman saya atau bos saya juga di STIP ini. Beliau adalah Dr. Saripudin Ede, SPEK, MSc, adalah Ketua STIP Toli-Toli. Sungguh menarik. Mudah-mudahan diskusi panel ini berkelanjutan, tidak menambah sampai saat ini. Yang saya sangat menarik ketika saya membaca diskusi panel pendidikan ini, yaitu salah siapa? Salah siapa? Siapa yang mau dikambing hitamkan, bukan dikambing putihkan? Tentunya stakeholder, semua terlibat. Bukan saya sebagai pengawas, bukan sebagai guru di PGRI, bukan kepala sekolah, tapi kita semuanya. Angka yang tadi disampaikan itu adalah angka yang menurut saya sangat ragukan. Mengapa? Karena angka itu bisa saja diambil ketika zona merah atau lost learning, begitu Pak Dokter ya? Lost learning ketika siswa hilang semangat belajar, semuanya hilang, dalam bentuk hilang semuanya. Tetapi dari musibah yang pernah kita alami itu ada satu yang kita bisa menarik hikmah. Contohnya Jakarta udaranya segar, kita harus jaga kesehatan, itu hal yang sangat positif. Jadi jangan semuanya kita ambil negatif. Kami sekarang ini lagi tanda kutip galau, semuanya termasuk saya, termasuk ibu juga, kepala TK. Kenapa? Merdeka belajar, hal yang harus kita lakukan di sekolah. Saya tadi baru turun supervisi sebagai pengawas di Toli-Toli Utara Pak Jadi, ada 2 sekolah saya dapatkan semua guru menceritakan begitu. Saya katakan implementasi kurikulum merdeka itu adalah tanggung jawab kita semua yang harus kita genjot, termasuk Pak Gafar ini sebagai ketua PGRI dan Sekolah penggerak. Penggerak ya, sekolah penggerak. Nah, di sana di sudut Toli-Toli Utara sana itu tidak sama dengan kondisinya sini. Mereka bertanya, Pak, kita ini P5 apa yang kita mau lakukan? Menurut Bapak apa coba? Kami punya satu lokasi yang burung maleo, Pak. Saya bilang burung maleo itu adalah burung yang unik yang akan tidak dipunyai oleh daerah lain. Mungkin hanya satu-satunya di Sulawesi Tengah, bahkan di Sulawesi. Mungkin begitu kan? Itu saya berikan gambaran. Jadi mereka merasa kebingungan dengan hal ini. Mudah-mudahan ini merupakan tanggung jawab kita semuanya, sehingga masalah pendidikan ini bisa kita genjot, bahkan kita bisa step cepat, bisa loncat. Tidak hanya 1 tangga, bahkan langsung naik 3 tangga, 4 tangga, 6 tangga dan seterusnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi memang yang menjadi sebuah fakta hari ini bahwa memang yang berbicara adalah praktisi, di mana data yang dihasilkan juga itu diambil dari lapangan, kemudian yang membedah juga orang-orang yang turun juga ke lapangan. Jadi ada